segalanya. Lalu kalau selama ini Bapak Ibu kita berdoa minta itu minta ini belum terwujud sebagaimana mesti yang kita harapkan, barangkali kita belum berakhlak sesuai akhlaknya Nabi. Karena janjinya Allah itu pasti bahwa kalau kita sudah mencontohi Nabi, Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, seluruh permintaan pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Sama kita ini, kalau ada orang kita cintai sekali, apapun yang tidak minta, jangankan mampu, tidak mampu pun usahakan mencarikan untuk diberikan. Karena cinta. Baik mereka, karena cinta. Ya, begitu kan? Sama dengan Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah karena mencintai Nabi, dia katakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Yang kedua, janjinya Allah kalau kita mencintai Nabi, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni salah dan dosa-dosa kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini Bapak Ibu dan adik tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Siapapun kita susah melepaskan diri dari dosa. Tapi insya Allah ketika kita berusaha mencontohi Rasulullah dalam sikap dan sifatnya, baik itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, mungkin nanti persoalan-persoalan tasawuf, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Ya, Allah akan mengampuni dosa kita. Itulah keuntungannya mencontohi Nabi. Sedikit lagi. Sekarang, bagaimana cara menunjukkan cinta kita kepada Nabi? Saya sampaikan pertama adalah beradab kepada Rasulullah. Bagaimana caranya beradab kepada Rasulullah? Berikanlah dia penghargaan dan penghormatan yang semestinya. Bagaimana caranya memberikan penghargaan dan penghormatan yang semestinya? Yang sesuai dengan yang diberikan Allah dan yang dipujikan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Memperbanyak salawat. Bapak Ibu, cara berakhlak kepada Rasulullah yang pertama adalah memperbanyak salawat. Kalau kita baca ayat Allah itu suruh kita sholat, Allah sendiri tidak sholat seperti kita. Kalau disuruh puasa, Allah sendiri tidak puasa seperti kita. Disuruh haji dan sebagainya, Allah tidak lakukan itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersalawat, Allah terlebih dahulu bersalawat bersama dengan malaikatnya. Ayatnya di mana? Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi, maka hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat untuk Nabi dan mengucapkan kata-kata keselamatan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah berselawat untuk Nabi? Dijelaskan oleh ulama. Ketika Allah bersalawat untuk Nabi Rasulullah SAW, maka Allah memberikan rahmat atau kasih sayang. Bagaimana malaikat bersalawat untuk Nabi? Dijelaskan ulama, malaikat selalu memohonkan ampun kepada Allah walaupun Muhammad sudah tidak punya salah dan dosa. Itu namanya. Untuk apa kita umatnya bersalawat? Supaya kita ini bersalawat kepada Nabi. Tujuannya adalah semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Kata ulama bilang itu Nabi ibarat ember diisi air, itu ember sudah penuh, tapi diisi terus, tumpah terus juga, maka tumpahnya itu kembali kepada siapa yang memasukkan. Sama lah itu. Kalau kita bersalawat untuk Nabi, Nabi sudah tidak dapat keuntungan dari salawat kita, karena Nabi itu sudah pasti selamat. Maka bacaan salawat itu manfaat dan kebaikannya kembali kepada siapa yang membacanya. Maka kata Rasulullah SAW, satu kali bersalawat untuk Nabi, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Siapa yang bersalawat untuk Rasul 10 kali, Allah bersalawat kepada kita 100 kali. Bagaimana itu salawat dari Allah kepada orang yang bersalawat? Saya baca dalam kitab, 1 kali kita salawat untuk Rasul, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Artinya setiap kali kita bersalawat, Allah berikan rahmatnya 10 kali, mengampuni dosa 10 dosa, dan mengangkat derajatnya 10 kali lebih tinggi di sisinya daripada orang yang malas bersalawat. Maka Bapak dan Ibu, jangan sedikitkan salawatnya setiap hari. Apalagi di malam Jumat dan hari Jumat, kata Rasulullah, perbanyaklah salawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat, karena pada waktu itu dikirim itu salawatmu kepada aku, kata Rasulullah. Kita ini bukan mau salawat dan majid biasa dibaca. Yang kedua, bagaimana caranya mencontohi Nabi? Inilah yang tadi ini kita harus ittiba, mencontohi akhlaknya, mencontohi ibadahnya dan sebagainya.
Akhlak Rasulullah SAW saya sudah katakan tadi, yang pertama adalah jujur. Yang kedua, Nabi itu orangnya rendah hati. Yang ketiga, Nabi itu orangnya sabar. Yang keempat, Nabi itu orangnya pemurah, tidak pikir, empati. Iya, Bapak Ibu. Kemudian Nabi itu menganjurkan dan mengajarkan kita bagaimana memperkuat dan mempererat silaturahmi. Rasulullah SAW itu orangnya cerdas, sangat mencintai ilmu. Rasulullah SAW itu sangat peduli kepada orang yang lain. Banyak sekali saya baca dalam buku yang berjudul Indahnya Akhlak Rasulullah menurut Al-Quran dan Hadis. Nah, sekarang yang ketiga, yang pertama tadi bersalawat, yang kedua ittiba mencontohi, ya baik itu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan muamalahnya. Sekarang yang ketiga, harus mengimani, meyakini tentang kemaksuman Rasulullah. Apa itu maksud? Artinya kita harus yakini bahwa Rasulullah SAW itu bebas daripada salah dan dosa. Kenapa? Kalau dia berkata salah, dia berbuat salah, langsung ditegur oleh Allah. Langsung dibenarkan oleh Allah kalau itu benar. Sehingga kita harus yakin Bapak Ibu bahwa apa yang Nabi sampaikan tentang masa lalu, hari ini dan akan datang itu pasti benar. Itu pasti benar. Mati sendiri. Barangkali disuruh berhenti. Coba diganti. Kode-kode Ustaz. Ya karena saya dan kita tidak mau Bapak Ibu, ada orang nanti mengatakan itu kan bicaranya Muhammad. Ya toh, sehingga Muhammad sendiri tidak dipercaya. Rasulullah sendiri tidak diyakini. Maka harus kita yakin tentang kemaksuman Rasul. Apa itu maksud? Bebas daripada salah, bebas daripada dosa. Itu sehingga keterangan-keterangan tentang masa lalu yang disampaikan Nabi, keterangan tentang kehidupan hari ini dan keterangan tentang akan datang harus dipercaya, harus diyakini. Kemudian yang keempat adalah harus mendahulukan Rasulullah. Mana yang dimaksud mendahulukan Rasulullah? Kalau Bapak Ibu dengarkan penceramah, ente itu Pak Kiai, ulama, ustaz, penceramah, lalu kemudian bertentangan dengan hadisnya Rasulullah, maka hadis Rasulullah yang harus ditambahkan. Tidak boleh bilang, ini kan guru saya bilang, ini kan saya baca, ini kan saya dengar, tidak boleh. Dahulukan Rasulullah. Karena banyak orang begitu bilang, ini karena kerja nenek moyang kami, Pak. Ini karena kerja orang tua kami, kita aja. Tapi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, dahulukan Rasulullah. Mohon maaf, saya sering mendengar begitu Pak. Saya sering mendengar begitu Ibu dan Adik. Disampaikan kebenaran, Nabi bilang begini. Tidak, kami dapati nenek moyang kami kerja begini. Dan kami dengarkan ustaz bilang begitu. Oh, jangan. Dahulukan Nabi. Walaupun dia ulama apa, Pak Kiai apa, yang disampaikan kalau bertentangan dengan hadis Nabi, harus didahulukan hadisnya Nabi. Nah, itu namanya mencintai Nabi. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kelima adalah membela ajaran Rasulullah, membela ajaran Nabi. Tidak boleh ada orang yang menyalahkan, mencaci maki, ya, menyalahkan ajarannya Nabi lalu kita diam saja. Ya, tidak boleh. Harus kita sampaikan, harus kita bela ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi mohon maaf, jadi Bapak Ibu tadi tidak dengar yang kedua. Yang pertama tadi dalam membuktikan cinta Rasulullah adalah pertama memperbanyak salawat. Yang kedua ittiba atau mengikuti contoh yang ditinggalkan, baik dalam akidah, ibadah, akhlak dan lain sebagainya, termasuk kepemimpinan tadi. Yang keempat adalah mendahulukan mempercayai dan meyakini kemaksuman Rasulullah. Bapak Ibu dan keluarga semua, yang harus kita yakini tentang Nabi, bahwa Nabi itu bebas daripada salah dan dosa. Sehingga apapun yang dia katakan, baik cerita masa lalu atau kisah maupun sekarang dan akan datang, harus diyakini kebenarannya, bahwa itu pasti benar. Ya. Yang kelima, ya, bahwa Nabi ini harus didahulukan. Yang mana yang maksud didahulukan? Kalau kita dengarkan ceramah ulama, ceramah kiai, ceramah ustaz, tapi kemudian bertentangan dengan hadisnya Rasulullah, maka hadis Nabi yang harus didahulukan. Tinggalkan pendapat ulama, tinggalkan pendapat kiai dan ustaz apabila bertentangan dengan hadis. Nah, kemudian apalagi
kita harus membela ajaran Rasulullah. Apalagi kita harus mendakwakan ajaran Rasulullah. Kata Rasulullah, wa izaki siffatul ma'ruf itu apabila amar ma'ruf sudah ditinggalkan orang, maka terhalanglah mereka dari keberkahan wahyu. Ya, wa izaki ini kalau sudah begini biasa lupa. Banyak Bapak Ibu. Jadi sebagai kesimpulan dan penegasannya bahwa kita memperingati Maulid Nabi ini untuk saling mengingatkan, saling memotivasi, ya, untuk bagaimana kita segarkan ingatan kita. Kalau biasa saya katakan bahwa peringatan Maulid ini satu wadah untuk menyambung tali saudara umat, satu wadah untuk menyambung tali saudara umat. Kenapa? Banyak antara kita ini sudah tidak sempat lagi membaca sejarah. Banyak antara kita ini sudah malas membaca sejarah. Mudah-mudahan lewat peringatan Maulid yang disampaikan oleh para ustadz kita, para guru, para kiai kita, memberikan sedikit informasi kepada kita tentang sejarah hidup Rasulullah SAW itu. Tapi tidak kita boleh berhenti sampai di sini. Kita harus terus Bapak Ibu. Setiap waktu, bukan nanti di bulan Rabiul Awal baru kita harus belajar atau mendengarkan ceramah tentang Maulid Nabi. Tapi setiap waktu, setiap saat harus ada usaha kita untuk membaca tentang sejarah Nabi itu. Karena kalau kita hanya ingin tahu lewat peringatan Maulid, saya yakin dengan saya bicara di sini kurang lebih mungkin 1 jam, pasti kita sudah jenuh. Nah, apa yang mau dicerita di sini Bapak Ibu tentang sejarah Nabi dengan waktu yang sedikit? Nah, baru berapa jam saja atau berapa menit saking itu dan duduk bersilah. Ya, dan itu juga aku pahami penceramah. Karena itu biasa penceramah Pak, perasaannya dengan pendengar tidak sama. Itu penceramah sudah lama, tapi perasaannya baru sebentar. Sementara pendengar baru sebentar, tapi perasaannya sudah lama. Maka kalau penceramah ini mengambil ukuran pada dirinya, ayo pusing nanti jamaah, pusing jamaah. Ya, tahu, makanya itu penceramah harus mengerti. Makanya saya sudah mulai mengambil kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa peringatan Maulid ini adalah satu wadah untuk bersilaturahmi, saling mengajak, mengingatkan dan memotivasi apa dan siapa itu Rasulullah, supaya sedikit tidak ada informasi kita tahu, kita dengar, kita paham dari akhlak Rasulullah sehingga kita mau mengamalkannya dalam kehidupan kita. Untuk siapa? Tentu bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, tapi kembali kepada kita sendiri yang mengamalkannya. Nah, kemudian ingat Bapak Ibu bahwa Rasulullah SAW ini diutus ke dunia ini untuk menjadi contoh yang baik apapun profesi kita dan dimanapun kita berada. Belajarlah tentang contoh-contoh yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, sehingga ketika kita belajar, kita paham, kita amalkan, Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, insya Allah sa'idun di dunia wa sa'idun di akhirat, bahagia di dunia yang sementara dan selamat nanti di akhirat yang selamanya. Kemudian Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan kalau Allah sudah ampuni dosa kita, Masya Allah subhanallah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Saya pesankan kepada keluargaku asli, ya, bahwa mari kita tetap bersatu dimanapun dan kemanapun kita pergi. Jalin hubungan yang baik dan komunikasi, dan bawalah diri dengan baik seperti yang terjadi selama ini. Berbahasa orang dulu bilang, di mana tanah diinjak, di situ lagi dijunjung. Artinya dimanapun kita berada harus pandai berbaur, membawa diri, bergaul dan berbaur dengan siapapun yang menjadi teman kita dimanapun kita berada itu, sehingga insya Allah kita akan tetap hidup tenang walaupun kita berdampingan dan bersama dengan orang yang tidak satu suku dengan kita atau tidak sekampung dan sekelahiran dengan kita. Hari ini seperti itulah kita dipersamai oleh Pak Kawa. Alhamdulillah Pak Kawa kita ini ya orangnya sangat luwes, ya, terima apa dan siapa, begitu Pak Camat, Pak Lurah. Dan alhamdulillah saya secara pribadi ketemu dengan orang-orang Lombok itu sangat pengalaman saya Pak, waktu saya baru kuliah di IAIN, itu yang saya selalu ingat. Kan saya diajari alif makassar. Setelah saya hafal itu huruf hijaiyah, dosen yang membimbing saya mengaji dia bilang silakan belajar sendiri. Alhamdulillah biasa saya dapatkan itu teman kita, saudara kita yang bawa beca itu. Saya terkadang itu mengaji di atas becanya, lalu salah. Lalu karena orang pintar mengaji ternyata yang udah beca itu dia bilang salah itu Pak. Bilang yang benar bagaimana? Dia bilang begini dia benar. Jadi guru saya lagi itu Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak.
Jadi saya katakan bapak adalah guru saya dunia akhirat walaupun dia tukang beca. Tetap seperti itulah Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya kepada tukang gembala sapi atau domba, bertanya bagaimana ciri-cirinya anjing jantan kalau sudah dewasa. Apa kata anjing penggembala itu? Kalau anjing itu sudah angkat kakinya sebelah kalau kencing, itu berarti anjing itu sudah dewasa. Maka apa kata Nabi? Anda adalah guru saya dunia dan akhirat. Satu diajarkan Pak, tapi sudah dia katakan Anda adalah guru saya dunia akhirat. Nah Bapak Ibu ini sudah diceramai oleh ustaz-ustaz kita dari Lombok begitu banyak, kita tidak anggap guru kita. Kita tidak anggap guru. Jadi itulah, saya terus terang. Saya Di atas beca. kode keras ini. Anda juga guru saya. Mari kita, saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan sesuai dengan harapan kita. Belum seperti apa yang kita inginkan. Ya, bunyi lagi. Saya mohon maaf Bapak Ibu keluargaku asli kalau apa yang saya sampaikan ini belum sesuai dengan harapan kita dan belum sesuai seharusnya. Ini karena terus terang saya ini belum makan malam tadi siang. Jadi ini karena tadi saya lapar. Baru mengantuk sekali karena tadi malam saya tiba di rumah itu jam 12 malam. Saya pulang selama dari Bolopa 3 kali selama di Bolopa, tinggalkan Bolopa itu jam 11 malam. Sampai di luar mengantuk, saya parkir mobil untuk tidur di depan masjid di atas mobil. Pulang itu hampir saya tabrakan karena mengantuk. Alhamdulillah sampai di rumah selamat. Waktu saya tidur, saya sudah tidak bangun. Itu saya sudah tidur. Apa yang dia? Tidurnya sedikit jadi baik. Saya akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.